Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik sekalian, hafidhni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap keluarga besar Allahyarham Bapak Haji Israfil, yang semoga keluarga ini, baik putra-putri beliau, cucu cicit beliau, mantu-mantu beliau, semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang buku panduan materi kajian lansia meraih istiqomah dan husnul khotimah di akhir hayat. Kali ini kita di halaman 64 mengenai kegelisahan sahabat Sa'labah ibn Abdurrahman radhiyallahu anhu. Namanya Sa'labah ibn Abdurrahman radhiyallahu anhu, salah seorang pembantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sa'labah ibn Abdurrahman radhiyallahu an sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesehariannya selalu bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sa'labah radhiyallahu an diutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk suatu keperluan dalam perjalanan. Sa'labah tanpa sengaja melihat sesuatu yang haram. Saat melewati gang di kota Madinah, dia melihat satu rumah, pintunya terbuka karena terkena angin. Saat pintu terbuka, saat ada satu kamar mandi yang hanya tertutup kain. Angin yang menerpa kain tersebut menjadikan tersingkap seorang wanita yang sedang mandi. Tak sengaja, Sa'labah radhiyallahu anhu melihat aurat wanita tersebut. Lantas ia mengucap istighfar dan menutup matanya. Kejadian tersebut membuat ia takut kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merasa berdosa dan telah melakukan perbuatan maksiat. Ia menangis dan tak berani pulang untuk menebus dosa. Rasa takut dan bersalahnya Sa'labah pergi menyendiri ke gunung yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Padahal ini nggak sengaja ya. Kalau nggak sengaja sebenarnya kan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, artinya sudah diampuni oleh Allah. Tapi begitulah para sahabat dulu. Dosa kecil itu seperti gunung di depan hidung mereka. Jadi para sahabat itu dosa kecil sekalipun itu rasanya seperti gunung yang besar di depan hidung mereka. Sebaliknya orang kita sekarang dosa segede gunung dianggap seperti belalang saja. Itu bedanya mental sahabat dengan mental orang-orang sekarang yang tidak seperti para sahabat itu. Maka bersyukurlah kalau kita peka dalam masalah dosa, sehingga karenanya kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas gunung, Sa'labah terus menangis dan menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukannya sambil memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Sampai berhari-hari Sa'labah radhiyallahu anhu tidak menampakkan diri, sedangkan sahabat-sahabat yang lain tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk mencari Sa'labah ibn Abdurrahman radhiyallahu anhu di sekitar kota Madinah bersama sahabat yang lainnya. Setelah mencari berhari-hari dan di berbagai tempat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencari keberadaan Sa'labah di gunung. Akhirnya rombongan bertemu dengan seorang penggembala kambing. Sahabat Umar radhiyallahu an ibn Khattab, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada penggembala kambing, "Wahai gembala kambing, aku mau tanya kepadamu, apakah di sini ada anak muda tingginya segini dan orangnya kalau jalan cepat?" Sambil menjelaskan ciri-cirinya. "Tidak, di sini tidak ada orang yang seperti kau ceritakan. Tetapi aku melihat setiap sore ada orang yang datang ke sini. Dia selalu beruraikan air matanya. Orangnya kurus seperti yang kau ceritakan. Bahkan lebih kurus lagi. Kalau jalan memang cepat tapi tidak riang. Orangnya sering menangis," jawab penggembala itu. Awalnya ragu dengan sosok yang diceritakan oleh penggembala, sebab Sa'labah bin Abdurrahman adalah orang yang riang. Tapi kenapa dia suka menangis? "Baik, aku akan menunggu anak tersebut. Barangkali dia yang kucari," kata sahabat Umar radhiyallahu anhu. Penggembala itu berkata, "Kalau kau menunggu di sini, dia tidak akan turun sebab dia berada di atas bukit itu. Dia takut dengan manusia. Dia turun ke sini hanya ada aku. Dia turun kemudian dia pergi segelas. Dia turun kemudian aku beri segelas susu kemudian naik ke atas lagi," ungkapnya. Penggembala kambing itu meminta rombongan sahabat Umar untuk bersembunyi di balik bebatuan. Menjelang maghrib, sosok anak muda yang dicari akhirnya turun dari atas bukit. Setelah turun, anak muda tersebut mendekati penggembala kambing dan diberi segelas susu kemudian meminumnya. Saat hendak naik kembali ke atas bukit, rombongan sahabat Umar mengejar dan menghentikan langkahnya. Setelah berdialog agak lama, akhirnya sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu membawanya pulang. Badannya kurus, tidak terurus dan kondisinya sakit cukup parah. Sampai di rumah, sakit Sa'labah semakin parah. Setelah mendengar kabar Sa'labah radhiyallahu anhu dalam kondisi sakit cukup parah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya. Sesampainya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Setelah itu meletakkan kepala Sa'labah di pangkuannya. "Ya Rasulullah, sungguh kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci. Sungguh kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci ya Rasulullah," tutur Sa'labah berkali-kali. Itu saking merasa dirinya berdosa, padahal itu nggak sengaja. Itulah mental para sahabat yang peka akan perbuatan dosa. Seorang kekasih kepada kekasihnya itu seringkali merasa sangat berdosa untuk suatu kesalahan yang tidak seberapa. Bahkan tidak salah sekalipun akan terus minta maaf. Itulah seorang kekasih kepada kekasihnya. Itulah yang dirasakan oleh sahabat Sa'labah radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Kemudian Sa'labah menceritakan kejadian yang dialaminya, bahwa ia melihat sesuatu yang diharamkan, yaitu tanpa sengaja melihat aurat wanita yang sedang mandi. Akhirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan Sa'labah bahwa Allah Maha Pengampun dan mengampuni dosa-dosanya. Wis sepuro wong enggak sengaja kok. Masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Karena sakitnya cukup berat, akhirnya Sa'labah ibn Abdurrahman radhiyallahu anhu dituntun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah wafat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut memandikannya, mengkafani, mensalatkan hingga mengantarkan jenazahnya. Begitulah kisah Sa'labah ibn Abdurrahman yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya kepergiannya. Banyak malaikat mendoakan dan mengantarkan jenazahnya ke liang kuburnya. Meski ada yang menganggap kisah ini hadisnya dhaif, tetapi sebagai motivasi agar kita mampu mengambil hikmahnya. Tapi kalau dalam masalah sirah, hadis yang lemah tetap dicantumkan biasanya, karena yang penting itu realita kenyataannya hal itu terjadi gitu. Karena sirah itu kan yang penting data realnya gitu ya. Yang perlu kita catat dengan baik dari spiritnya sahabat Sa'labah bin Abdurrahman radhiyallahu an, begitulah gambaran orang yang bertaubat. Walaupun sebagaimana yang kita ketahui dari riwayat tadi, sahabat Sa'labah radhiyallahu an ini itu melakukannya bukan karena sengaja, tapi karena tidak sengaja. Di mana yang karena tidak sengaja itu prinsipnya adalah masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Artinya sudah dimaafkan oleh Allah.
Artinya kalau sudah dimaafkan, maka dalam hal ini berarti tidak berdosa sebenarnya. Nah, namun saya ulang tadi, inilah kepekaan imani seorang sahabat yang mulia radhiyallahu an. Kepekaan imani itu yang menjadikan seorang sahabat itu dosa kecil sekalipun itu berasa seperti gunung di depan hidungnya. Nah, sebaliknya orang yang tidak punya kepekaan iman, dosa segede gunung itu dianggap enteng saja. Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair itu mengatakan dosa itu bisa saja kecil sebenarnya, namun menjadi besar ketika seseorang itu meremehkannya, kata Imam Ad-Dahabi. Contoh, kalau kita bicara tentang dosa, kata Ibnu Abbas, memandang lawan jenis yang bukan mahramnya itu termasuk dalam kategori dosa kecil. Nah, jadi kalau kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah An-Najm ayat 30, surah ke-53 ayat 32 itu beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dosa kecil itu diantaranya memandang lawan jenis yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya. Itu ada termasuk dosa kecil. Namun ingat, kalau itu diremehkan dengan mengatakan dosa kecil tidak apa-apa, nanti dibuat wudu juga rontok. Nah, sikap meremehkan dosa itu bisa menjadikan dosa itu besar, kata Imam Ad-Dahabi. Hati-hati. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, bersyukurlah bagi siapapun yang punya kepekaan iman sehingga selalu merasa berhati-hati dengan perbuatan dosa. Nah, saya ulang, walaupun ini adalah konteksnya tidak sengaja ya. Di mana yang tidak sengaja itu masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Artinya sudah diampuni oleh Allah bahkan sebelum orang itu meminta maaf itu. Itu seperti itu. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ada 3 hal ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ada 3 hal yang kalau kita lakukan, kata para ulama, walaupun kita melakukan perbuatan dosa, insya Allah kita akan tetap dicintai oleh Allah. Tapi dengan kriteria 3 hal ini kita lakukan. Nanti kita sebutkan dalilnya ya. Ini kriteria dulu. Apa itu? Yang pertama kata para ulama, alla yaqsida bil maksiyah. Jangan pernah sengaja menyimpan niat dalam hati untuk berbuat maksiat. Setan itu iwaswisu fi sudurinas, menggoda kita dalam hati ya, untuk mendorong kita berbuat dosa. Itu jangan disepakati, jangan diiyakan. Jadi jangan diiyakan, tapi kita coba netralisir, kita coba buang godaan setan yang mendorong kita untuk berbuat maksiat sehingga tidak menjadi niat. Dengan cara bagaimana? Ya, bisa dengan cara istighfar, misalnya astagfirullah, kita minta ampun pada Allah. Nah, dengan kita beristighfar minta ampun pada Allah itu diharapkan kita tidak pernah menyimpan niat maksiat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yafraha bil maksiyah. Artinya gini, kita udah berusaha nih tidak berniat berbuat maksiat. Tapi kadang perbuatan maksiat terjadi juga. Kalau bahasa orang sekarang remnya dol gitu ya. Maka begitu remnya dol, yang kedua, apa itu? Allah yafraha bil maksiyah. Jadi kalau misalnya maksiat itu sudah kita coba lawan, jangan sampai diniatkan dalam hati, tapi dalam kenyataannya kadang maksiat itu terjadi juga, maka yang kedua, apa itu? Allah yafraha bil maksiyah. Jangan pernah bangga dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, kenapa kita tidak merasa bangga? Karena merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena merasa diawasi oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyasri abil istighfar. Segera minta ampun kepada Allah. Itu yang ketiga. Segera minta ampun kepada Allah dalam hal ini karena kita merasa malu kepada Allah tadi itu. Nah, tadi ya, kenapa kalau 3 hal yang kita lakukan kita masuk dalam kategori yang tetap dicintai oleh Allah walaupun mungkin kita berbuat salah? Maka jawabannya karena ini ciri orang yang bertakwa. 3 ini ciri orang yang bertakwa. Kalau yang pertama tadi Allah yaqsida bil maksiyah masuk dalam ayat tadi ya, di akhir surah Al-Baqarah tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi pada bagian yang kedua dan ketiga ini itu masuk ciri orang yang bertakwa di surah Al-Imran ayat 135. Di mana orang yang bertakwa itu ternyata menurut Allah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang walladzina fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat keji atau dosa besar ya, atau menzalimi diri sendiri, maka dia akan segera menyebut dan mengingat Allah dan segera minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka dengan keyakinan penuh
bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka berkomitmen tidak mengulangi lagi. Nah, ini yang menjadi landasan bahwa orang itu asal pertama memang tidak diniatkan kesalahannya. Artinya kejadian itu tidak diniatkan karena dia berusaha melawan, jangan sampai ada niat berbuat maksiat dalam hatinya. Kalaupun ada godaan setan, dia berusaha untuk mengeluarkan niat itu dari dalam hatinya. Tapi sebagai manusia, kadang manusia ada alpa-alpanya sehingga kemudian kemaksiatan itu terjadi juga. Yang penting jangan pernah bangga dengan perbuatan maksiat itu, dan tidak bangganya karena dia merasa malu kepada Allah sehingga segera beristighfar minta ampun kepada Allah. Nah, itu ciri orang yang bertakwa. Makanya Allah tetap mencintainya asal 3 ini kita lakukan. Nah, para sahabat Nabi kita radhiyallahu anhum itu, tadi saya ulang, walaupun dosa itu kecil, itu mereka tetap menganggapnya besar. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu pernah mengatakan begini, kalau suatu saat setan menggoda kita untuk berbuat dosa yang kecil, kan kalau kita Ibnu Jauziyah dalam kitab Talbis Iblis itu kan kadang setan tuh menggoda orang untuk berbuat dosa itu dengan mengatakan alah dosa kecil, alah dosa kecil, alah dosa kecil gitu. Maka kata para ulama, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita akan durhaka. Itu kata para ulama. Jadi jangan lihat kecilnya dosa itu, tapi lihatlah kepada siapa kita akan durhaka. Di samping kata Imam Ad-Dhahabi tadi ya, dosa kecil sekalipun kalau kita meremehkannya bisa menjadi besar. Nah, yang tidak kalah pentingnya tadi, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita akan durhaka. Yang akan kita durhaka itu yang menciptakan kita, yang menentukan nasib kita, rizki kita, masa depan kita, yang menentukan surga dan neraka kita. Itu yang akan kita durhakai. Makanya kalau saya ulang tadi, kalau setan mendorong kita untuk berbuat dosa dengan dalih ala dosa kecil, maka kata para ulama, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita akan durhaka. Itu kata para ulama. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, inilah kiranya spirit yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari kisah sahabat Nabi yang bernama sahabat Tha'labah ibn Abdurrahman radhiyallahu anhu, yang bertobat dengan tobat yang luar biasa hanya karena satu perbuatan dosa kecil yang itu pun sebenarnya tidak sengaja. Pantas kalau kepada mereka Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, karena mereka rupanya orang-orang yang sangat luar biasa dalam ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita satu rombongan dengan beliau semuanya. Amin Allahumma amin insyaallah. Kemudian di sini kita belajar dari kegelisahan sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Tadi sahabat Tha'labah ibn Abdurrahman radhiyallahu anhu. Sekarang sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk. Namanya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu bersama 2 orang lainnya, Murarah ibn Rabi' radhiyallahu anhu dan Hilal ibn Umayyah radhiyallahu anhu. Padahal ia selalu mengikuti setiap peperangan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, salah seorang putranya, menceritakan apa yang diungkapkan ayahnya tersebut. Aku tidak pernah ketinggalan dalam peperangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, kecuali dalam perang Tabuk, juga dalam perang Badar. Hanya saja tidak ada seorang pun yang dicela lantaran tidak ikut dalam peperangan ini, perang Badar, karena pada saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dengan tujuan menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy, sampai akhirnya Allah Ta'ala menghadapkan mereka dengan musuh tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Aku telah hadir bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah ketika kami mengikat janji di atas Islam, dan aku tidak lebih suka sekiranya kehadiranku saat itu diganti dengan kehadiran dalam perang Badar. Sekalipun perang Badar lebih diingat orang daripada peristiwa tersebut. Di antara kisahku ketika absen dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, sesungguhnya kondisiku tidak sekuat dan sebaik ketika absen dalam peperangan ini.
Demi Allah, sebelumnya aku tidak pernah memiliki dua kendaraan sebagaimana yang kumiliki pada saat terjadinya peperangan ini. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap menghendaki sesuatu perangan biasanya pasti menyamarkannya dengan hal lain, kecuali ketika terjadinya peperangan ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang saat cuaca sangat panas, menempuh perjalanan panjang melewati padang pasir yang tidak berair dan menghadapi musuh yang berjumlah besar. Beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang keadaan yang mereka hadapi agar mereka membuat persiapan yang memadai untuk peperangan mereka. Beliau mengabarkan kepada mereka tentang tujuan mereka yang beliau kehendaki, sedangkan jumlah kaum muslimin yang menyertai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tertampung dalam sebuah buku catatan peserta perang maksudnya ya. Ka'ab berkata, jarang ada laki-laki yang ingin absen dari peperangan kecuali bila ia menyangka bahwa keabsenannya tidak akan diketahui oleh beliau selagi tidak turun wahyu dari Allah mengenainya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan peperangan ini di musim masak dan rimbunnya buah-buahan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membuat persiapan, demikian halnya kaum muslimin bersama beliau. Aku mulai berangkat meninggalkan rumah pagi-pagi dengan tujuan menyiapkan bekal keberangkatanku bersama beliau. Namun pulang tanpa melakukan apa-apa. Dalam hati aku berkata, aku mampu untuk itu sewaktu-waktu aku mau. Keadaan itu berkepanjangan sampai orang-orang semakin serius dalam membuat persiapan. Pada keesokan harinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat disertai oleh kaum muslimin, sedangkan aku belum menyiapkan perbekalan sedikit pun. Lagi-lagi aku berangkat meninggalkan rumah, namun kemudian pulang kembali tanpa menyelesaikan persiapanku sedikit pun. Keadaan ini berkepanjangan sampai akhirnya mereka berangkat ke medan perang. Terbetik niat dalam hatiku untuk berangkat menyusul mereka. Duh, andaikan itu kulakukan, namun hal itu belum ditakdirkan untukku. Mulailah sejak keberangkatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, setiap kali keluar ke tengah-tengah masyarakat aku merasa gelisah karena tidak melihat orang yang berbuat sepertiku kecuali seorang yang agamanya telah cacat karena kemunafikannya atau diberi udzur oleh Allah Ta'ala dari kalangan orang-orang yang lemah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut-nyebut diriku kecuali setelah sampai di Tabuk. Pada saat beliau duduk di tengah-tengah kaum muslimin di Tabuk, kata beliau, apa yang telah dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Seorang dari Bani Salamah menjawab, ya Rasulullah, ia ditahan oleh kedua burdahnya dan kesibukannya memandangi kedua rusuknya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu segera menyahut, sungguh buruk apa yang telah kalian ucapkan. Demi Allah, duhai Rasulullah, kami tidak pernah melihat pada dirinya selain kebaikan. Maka Rasulullah pun diam SAW. Jadi kalau ada orang menjelekkan saudaranya, jaga kehormatannya gitu ya. Kan tadi ada yang komentar jelek gitu. Nah, itu sahabat Bilal membela kehormatannya. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, kalau ada orang yang menjaga kehormatan saudaranya, itu insya Allah dimudahkan dalam melintasi sirat. Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, di antara amalan yang membuat seseorang melintas sirat dengan mudah adalah menjaga kehormatan saudaranya. Jadi misalnya ada orang cerita ke kita tentang keburukan seseorang yang kita kenal baik, maka kita kalau membela kehormatannya, kita insya Allah dapat tiket lintasi sirat dengan mudah dan selamat. Jadi misalnya ada orang cerita tentang seseorang yang kita tahu dia baik, kita bilang, enggak, beliau tidak seperti yang dikatakan. Sependek yang saya tahu, beliau tidak seperti itu. Nah, jadi kita bela kehormatannya. Ketika kita membela kehormatannya seperti itu, kita insya Allah akan mendapatkan pahala dalam bentuk melintasi sirat dengan mudah dan aman itu. Ketika dalam keadaan demikian, beliau melihat seorang laki-laki berpakaian putih yang bayangannya bergerak-gerak dikarenakan oleh fata morgana. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, semoga kamu Abu Khaisamah Al-Ansari, seorang sahabat yang pernah bersedekah dengan satu sok kurma lantaran dicemooh oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu memang, kalau ada sahabat nyumbang besar katanya dia ria, kalau nyumbang dikit gak ngefek gitu. Nggak ada benernya orang, itu orang munafik.
Ka'ab radhiyallahu an berkata, ketika sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap meninggalkan Tabuk, hinggaplah kesedihan yang mendalam pada diriku. Mulailah aku mencari-cari kebohongan. Kataku, dengan alasan apa aku akan menghindari dari murka beliau besok? Untuk itu aku meminta bantuan pula kepada orang-orang yang bisa memberikan pendapatnya dari kalangan keluargaku. Ketika dikatakan sungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir datang, maka hilanglah ingatanku dari semua kebohongan itu, sehingga tahulah aku bahwa aku tidak akan selamat dari beliau dengan alasan apapun. Aku pun bertekad untuk berkata jujur apa adanya. Ya, kalau dipikir-pikir, bohong juga beresiko kan? Jujur juga berisiko. Dalam Islam itu semuanya ada resikonya. Jadi gini, kalau di Al-Balad itu kan Allah menyebut kita itu diciptakan dalam keadaan fi kabad. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu fi kabad. Fi kabad itu dalam kelelahan. Jadi misalnya kita semalaman tahajud ya capek, ya lelah juga. Semalaman dugem sama capek juga. Cuman yang satu ujungnya ridho Allah, satu murka Allah kan. Kita bertanggung jawab nih, kerja keras, bayar utang, bayar karyawan, pokoknya kita tanggung jawab. Itu ya capek, tapi mulia. Ada yang selintas-lintut, pura-pura lupa, menghindari penagihan hutang, nggak bayar hutang, itu ya juga capek sama, tapi terhina. Mending bismillah, tanggung jawab, itu lebih terhormat. Capek tapi terhormat insya Allah. Itu seperti itu. Nah sama dengan gitu, kalau kita jujur apa adanya, ya mungkin berisiko dalam konteks ini ya. Tapi bohong nanti akan membuat kita menutupi kebohongan dan kebohongan berikutnya terus, dan itu tidak akan pernah selesai. Nah, sama-sama berisiko, mending apa adanya dengan segala konsekuensinya. Dan memang yang benar adalah jujur itu seperti itu. Keesokan harinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dan bila datang dari sebuah perjalanan jauh, beliau memulai aktivitas dengan melaksanakan sholat di masjid 2 rakaat, nggak langsung pulang rumah ya, tapi ke masjid sholat 2 rakaat, kemudian duduk untuk menanti orang-orang yang datang. Pada saat itu datanglah orang-orang yang tidak ikut serta dalam peperangan, mengemukakan alasan dan bersumpah di hadapan beliau. Jumlah mereka 80 orang lebih. Beliau menerima alasan mereka sesuai dengan keadaan lahir mereka, membaiat mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka seraya menyerahkan keadaan batin mereka kepada Allah Ta'ala. Nabi itu orangnya husnudon pol. Nabi itu beliau itu nggak mau menduga-duga orang, ngomong alasannya apa, ya sudah. Itu Nabi itu orangnya husnudon pol. Dalam Islam husnudzon itu harus ya, suudzon itu haram, tapi waspada juga harus itu. Ya, cuman Nabi dalam hal ini memang husnudzonnya pol. Tapi husnudzon Nabi kan disertai dengan tawakal, jadi serahkan semuanya kepada Allah. Sehingga ketika suatu saat beliau dikejutkan dengan pengkhianatan, ya Allah membela beliau. Itu seperti itu. Akhirnya datanglah giliranku. Ketika aku mengucapkan salam, beliau tersenyum dengan senyum kemarahan. Kemudian beliau berkata, "Kemarilah." Aku pun berjalan mendekat, kemudian duduk di hadapan beliau. Beliau bertanya kepadaku, "Apa yang membuatmu absen? Bukankah kamu telah membeli kendaraan?" Aku menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, sungguh andaikan aku duduk di hadapan orang lain dari penduduk dunia ini, aku yakin akan bisa keluar dari kemarahan. Aku yakin bisa keluar dari kemarahannya dengan beralasan, karena aku telah dikaruniai kepandaian berdebat. Tapi demi Allah, aku tahu bahwa jika aku bisa berbicara dusta kepadamu hari ini, sehingga engkau ridho kepadaku, niscaya tak lama Allah akan menjadikan dirimu murka kepadaku. Namun jika aku berbicara kepadamu dengan sejujurnya, aku sungguh berharap akibat yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, aku tidak mempunyai alasan apapun. Demi Allah, aku tidak pernah sekuat dan selapang keadaanku ketika absen darimu dalam peperangan ini. Rasulullah Muhammad SAW pun bersabda, sungguh ia telah berkata jujur. Berdirilah sampai Allah membuat keputusan untukmu. Itu saya curiga tadi itu bukan senyum kemarahan ya, tapi itu senyum keramahan kayaknya itu. Karena Rasulullah masih ramah ini kayaknya, bukan kemarahan ini. Beberapa orang dari Bani Salamah berjalan mengikutiku.
Mereka berkata kepadaku, demi Allah, aku tidak pernah melihatmu melakukan dosa sebelum ini. Sungguh, tidak seharusnya kamu tidak mau mengemukakan alasan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang lain yang absen di peperangan ini. Karena dengan begitu dosamu akan diampuni dengan permohonan ampun dari Rasulullah Muhammad SAW untukmu. Demi Allah, mereka terus mengecamku sehingga terlintas keinginan pada diriku untuk kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW lantas mendustakan diriku. Aku pun bertanya kepada mereka, adakah orang lain yang keadaannya sepertiku? Mereka menjawab, ada 2 orang yang mengatakan ucapan yang seperti kamu katakan. Lantas dijawab sebagaimana jawaban yang diberikan kepadamu. Aku bertanya, siapa mereka? Mereka menjawab, Murarah bin Rabi al-Amri radhiyallahu an dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi radhiyallahu an. Yang mereka sebutkan kepadaku itu 2 orang saleh yang pernah turut serta dalam perang Badar. Pada diri keduanya terdapat keteladanan, maka aku tetap kukuh setelah mereka menyebutkan keduanya kepadaku. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang untuk berbicara kepada kami, dihajar ya, dihindari, nggak boleh diajak ngomong, disatru. Ini dalam Islam boleh. Jadi kita tidak menyapa orang untuk memberikan efek jerak kepada orang lain supaya dia sadar, itu boleh. Ini dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat yang 3 orang ini. Mereka Rasulullah Muhammad SAW melarang orang-orang untuk berbicara kepada kami bertiga yang absen dari peperangan bersama beliau. Orang-orang pun menjauhi kami, atau ia bercerita sikap mereka terhadap kami berubah sampai-sampai dalam diriku terdapat perasaan terasing di tanah air. Seakan-akan Madinah ini bukan lagi tanah yang pernah aku kenal. Kami dalam keadaan seperti ini selama 50 hari. Kedua sahabatku hanya bisa bersedih dan duduk di rumah sambil terus menangis. Dan halnya aku adalah orang yang paling muda dan paling kuat di antara mereka. Aku tetap keluar melaksanakan sholat bersama kaum muslimin dan datang ke pasar-pasar tanpa ada seorang pun yang mengajakku berbicara. Aku juga mendatangi Rasulullah Muhammad SAW serta mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau berada di majelisnya setelah sholat. Seraya berkata kepada diriku sendiri, apakah beliau menggerakkan bibirnya menjawab salam ataukah tidak? Kemudian aku juga sholat di dekat beliau seraya mencuri pandang kepadanya. Konek. Apabila aku berdiri untuk mulai mengerjakan sholat, beliau memandangku, tetapi bila aku menoleh kepada beliau, beliau berpaling dariku. Sehingga ketika keadaan di mana kaum muslimin bersikap menjauhiku itu terasa begitu lama. Aku memanjat kebun dinding milik Abu Qatadah. Dia adalah sepupuku dan manusia yang paling aku cintai. Aku mengucapkan salam kepadanya, tetapi demi Allah ia tidak menjawab salam kepadaku. Karena ini perintah dari Nabi, tidak boleh ngajak ngobrol duanya. Maka saya bertanya kepadanya, wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah kamu tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Ia diam saja. Maka aku mengulangi pertanyaanku, ia tetap diam. Kembali aku mengulang pertanyaanku, maka ia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kedua mataku pun bercucuran air mata hingga aku melempari dinding pagar. Pada saat aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba ada seorang petani dari penduduk Syam yang datang membawa makanan untuk dijualnya di Madinah. Bertanya, siapakah yang bisa menunjukkanku kepada Ka'ab ibn Malik? Maka orang pun mengisyaratkan kepadanya ke arahku. Ia memberikan kepadaku sebuah surat dari Raja Ghassan. Saat itu aku adalah orang yang sudah bisa menulisku. Kubaca surat itu, ternyata isinya adalah amma ba'du. Jika kami telah mendengar berita bahwa sahabatmu telah menjauhimu, sedangkan Allah tidak menjadikanmu di negeri kehinaan dan kesia-siaan, maka bergabunglah dengan kami, kami akan meringankanmu. Wah, ini diiming-imingi gabung dengan kubu sebelah. Ketika membaca itu, aku berkata, ini juga cobaan. Aku pun menuju tungku dan membakarnya. Gak direken, karena dia pasti memilih Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Setelah berlalu 40 hari dari 50 hari penantian itu, dan wahyu belum juga turun, tiba-tiba datang utusan Rasulullah Muhammad SAW kepadaku. Ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Aku pun bertanya, kuceraikan atau apa yang harus kulakukan? Ia menjawab, tidak, tetapi jangan mendekatinya. Beliau juga mengirim utusan kepada kedua sahabatku dengan perintah yang sama. Maka katakan kepada istriku, pergilah kepada keluargamu dan tinggallah bersama mereka sampai Allah memberikan keputusannya mengenai perkara ini. Istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan berkata kepada beliau, Rasulullah,
Sungguh Hilal bin Umayyah adalah seorang kakek tua dan tidak memiliki pembantu. Tidak sukakah engkau jika saya membantunya? Beliau bersabda, tidak mengapa, tetapi jangan sekali-kali ia mendekatimu. Ia berkata, demi Allah, ia tidak pernah berpindah dari tempatnya. Demi Allah, ia masih terus menangis sejak kejadian yang menimpanya itu hingga hari ini. Maka salah seorang keluargaku berkata kepadaku, sebaiknya kamu minta izin kepada Rasulullah Muhammad SAW mengenai istrimu, karena beliau telah memberi izin kepada istri Hilal bin Umayyah untuk membantunya. Aku menjawab, tidak, aku tidak akan minta izin kepada beliau. Sebagaimana aku tahu apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW jika aku meminta izin kepada beliau mengenai istriku, sedangkan aku adalah seorang laki-laki muda. Mungkin gini ya, ada yang bertanya mungkin, kok segitu-gitunya ya Ustadz ya, Rasulullah kan tinggal memaafkan saja, kan Rasulullah orang yang pemaaf. Begini ya, tidak ikut dalam peperangan tanpa udzur, padahal dia wajib ikut dalam peperangan, itu dosa besar, itu pertama dulu, itu dosa besar, sehingga wajib tobat, itu dulu ya. Yang kedua, ini kesalahan pada institusi, bukan kepada pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika kemudian tidak ikut dalam peperangan, itu kesalahannya bukan kepada pribadi Nabi, kesalahannya adalah kepada institusi negara Madinah, kesalahannya adalah kepada agama itu sendiri dan kepada kaum muslimin. Sehingga secara pribadi Nabi tidak punya kewenangan untuk memaafkan, kecuali nanti ada wahyu turun bahwa Allah sudah memaafkannya gitu. Solusinya ya tobat itu. Nah, ini belum ada jawaban dari Allah kapan diampuni dosa itu. Nah, sama dengan begini, misalnya saya sebagai kepala negara misalnya, ada orang yang berbuat salah kepada negara, korupsi lah misalnya, itu bukan kesalahan kepada saya pribadi, sehingga saya sebagai pribadi tidak punya kewenangan untuk memaafkan dia. Yang betul adalah ya hukum berlaku sebagaimana ketentuan berkait dengan masalah korupsi itu. Itu seperti itu, karena ini bukan masalah pribadi, masalah negara ini. Demikian juga ketika ada orang yang berkhianat misalnya, maka saya sebagai kepala negara tidak bisa semena-mena kemudian mengatakan udah saya maafkan. Itu bukan masalah pribadi, ini masalah institusi masalahnya. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita tentang masalah itu. Itu seperti kemarin yang ada di viral di media sosial, ada seorang ustadzah yang menceritakan tentang masalah kewanitaan lah ya gitu ya. Terus kemudian ada seorang buzzer yang orang Jawa Tengah itu, yang Eko titik-titik, saya nggak sebut namanya lah ya. Nah itu kan membuli sang ustadzah itu, sehingga kemudian keluarga pesantren dan para santri itu marah kepada sang buzzer itu untuk kemudian meminta maaf. Saya senang dengan jawaban ustadzahnya itu. Kata ustadzah itu gini, jangan minta maaf sama saya, karena itu kesalahan Anda bukan kepada saya. Kesalahan Anda itu pertama kepada Ibnu Katsir, karena itu beliau lagi menerangkan tentang pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Kesalahan Anda itu pertama kepada Ibnu Katsir dan kepada agama ini serta kepada umat ini. Jangan minta maaf sama saya, minta tobat, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada kaum muslimin, jangan kepada saya. Karena yang diserang itu ajarannya, bukan pribadi ustadzahnya gitu. Jadi ustadzahnya pribadinya merasa nggak ada masalah. Dia mengajarkan satu ajaran tentang agama ini yang dia hina. Berarti dia menghina agama ini. Maka ustadzah itu mengatakan saya tidak punya kewenangan memaafkan, karena itu bukan kesalahan Anda pada saya, tapi pada agama saya. Kesalahan Anda pada Imam Ibnu Katsir, kesalahan Anda kepada umat ini. Ya akhirnya saya nggak tahu bagaimana itu. Akhirnya sih kayaknya keok juga dia itu yang buzzer itu, karena dipaksa untuk minta maaf. Tapi jawaban ustadzah tadi begitu, jawaban minta maaf kepada kaum muslimin, jangan kepada saya, karena itu bukan kesalahan Anda secara pribadi kepada saya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian aku tetap dalam keadaan begitu selama 10 hari, sehingga genaplah 50 hari sejak diperlakukan larangan berbicara dengan kami. Aku melaksanakan sholat fajar pada pagi hari sesudah malam ke-50 di lantai salah satu rumah kami. Ketika saya duduk dalam keadaan seperti yang diceritakan oleh Allah mengenai keadaan kami, di mana aku merasakan diri ini sempit dan bumi juga terasa sempit, saking sedihnya ya. Padahal ia begitu lapang. Aku mendengar suara seorang berteriak yang memanjat bukit Sil, berteriak dengan suara keras, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah.
Aku pun tersungkur bersujud. Aku tahu bahwa jalan keluar telah datang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengumumkan kepada manusia mengenai taubat yang diberikan oleh Allah kepada kami pada saat sholat fajar. Wahyu turun akhirnya mengabarkan bahwa Allah sudah memaafkan ketiganya. Datanglah orang-orang beri kabar gembira kepadaku. Dulu enak ya kalau dosa diampuni ada kabarnya. Kalau kita sekarang ya wis terus tobat aja minta ampun pada Allah. Demikian pula orang-orang yang menyampaikan kabar gembira kepada kedua sahabatku. Seseorang yang mengendarai kuda datang dengan tergesa-gesa kepadaku. Juga seseorang dari Bani Aslam yang berjalan tergesa-gesa ke arahku. Lantas memanjat bukit, ternyata suara itu datang lebih cepat daripada kuda. Begitu orang yang suaranya kudengar itu sampai di hadapanku, ku tinggalkan dua bajuku dan kuhadiahkan kepadanya karena kabar gembira yang disampaikannya. Demi Allah, pada hari itu aku tidak mempunyai baju selain kedua baju itu. Saking senangnya dihadiahkan. Dulu baju itu barang berharga ya, karena kain itu mahal. Kemudian aku berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya itu. Banyak orang secara berombongan memberi selamat kepadaku atas penerimaan taubat tersebut. Mereka mengatakan kepadaku, selamat berbahagia dengan taubat yang diberikan Allah kepadamu, ya Allah. Senang ya kalau taubat diberitahukan itu. Kemudian aku memasuki masjid. Di sana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dikelilingi oleh orang-orang. Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pun berdiri dan berjalan tergesa-gesa menyalamiku dan mengucapkan kabar gembira kepadaku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalangan muhajirin yang berdiri selainnya. Maka Ka'ab radhiyallahu anhu tidak pernah melupakan apa yang dilakukan Tolha itu radhiyallahu anhu. Ka'ab berkata, ketika aku menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata dengan wajah ceria karena gembira, berbahagialah di hari terbaik yang pernah kau lewati sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Aku pun bertanya, Rasulullah Muhammad SAW, darimu ataukah dari sisi Allah? Beliau menjawab, tidak dariku melainkan dari sisi Allah. Allah adalah biasa apabila bergembira Rasulullah Muhammad SAW berbinar wajahnya hingga tampak seperti belahan bulan. Kami mengetahuinya dari itu. Ketika telah duduk di hadapan beliau SAW, aku berkata, ya Rasulullah, salah satu wujud taubatku adalah kuserahkan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tahanlah sebagian hartamu untukmu, itu lebih baik bagimu. Jangan keluarkan semuanya, sebagian saja. Aku pun berkata, aku ambil sebagianku yang ada di Khaybar. Kataku lagi, Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala menyelamatkanku tidak lain. Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyelamatkanku tidak lain karena kejujuran. Sesungguhnya salah satu wujud taubatku adalah aku berjanji tidak akan berbicara kecuali dengan jujur di sisa umurku. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang dari kaum muslimin yang diuji oleh Allah Ta'ala lantaran kejujurannya berbicara sejak aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada ujian yang ditimpakan Allah Ta'ala kepadaku. Sungguh aku berharap semoga Allah Ta'ala tetap memeliharaku di sisa usiaku. Barokahnya jujur, Allah berikan kemudahan dan taubat. Bahkan begitulah taubat Ka'ab bin Malik dan dua saudaranya Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhum. Berkenaan dengan taubat Ka'ab bin Malik tersebut, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 117 dan 119. Wallahu a'lam bishawab. Barokahnya jujur. Maka Allah berikan taubat, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan. Bahkan kalau kita merujuk pada surah An-Nisa ayat 9 itu, orang yang jujur itu dia akan diberi oleh Allah keturunan yang kuat. Ya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat imannya, kuat Islamnya, kuat segala-galanya insya Allah. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Silakan kalau ada yang nanya. Jadi kuncinya taubat tadi ada berapa Ustaz? Contohnya ada yang satu hal yang kecil pun dia sangat ini serius. Ya. Jadi
kalau kita ingin betul-betul bertobat kepada Allah itu, yang pertama rasakan dosa itu sebagai sesuatu yang besar walaupun sebenarnya dia sudah dosa kecil. Kenapa kok kita merasakan sebagai satu hal yang besar? Karena kita jangan fokus pada kecilnya dosa, tapi fokuslah kepada siapa kita akan durhaka. Jadi jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita akan durhaka. Yang akan kita durhaka itu yang menciptakan kita, yang menentukan nasib kita, rizki kita, masa depan kita, bahkan yang menentukan surga neraka kita. Makanya kita jangan meremehkannya. Saya kira itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada Ustaz, silakan doa tutup ya Ustaz. Pak Ustaz ada kegiatan Ya, juga. baik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz.